Provinsi Jawa Barat diketahui menjadi lumbung suara pemilih terbesar di pemilu 2024. Karena itu, pemilihan gubernur di provinsi ini pun tak pelak menjadi sorotan. Sejumlah nama mulai santer disebut-sebut bakal ikut berkompetisi, mulai dari petahana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor 2014-2024 Bima Arya, dan Bupati Purwakarta 2013-2018 yang kini menjadi anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Partai Gerindra sebagai peraih suara terbanyak pemilu 2024 di Jawa Barat menyebut dua nama yang akan diusung, yaitu kadernya Deddy Mulyadi dan politisi PAN Bima Arya. Dua nama itu muncul setelah Partai Gerindra melakukan pembahasan dengan sejumlah partai politik mitra koalisi Indonesia Maju. Sambil menunggu pendaftaran Cagup-Cawagup pada Agustus 2024 mendatang, Partai Gerindra juga terus memantau elektabilitas dua nama ini dengan melakukan survei internal. Ya, pembicaraan dengan teman-teman koalisi untuk di Jawa Barat memang lebih mengarah kepada Deddy Mulyadi dan cawagupnya Pak Bima Arya ya. Nah, kita juga sedang melakukan survei-survei sambil menunggu pendaftaran bulan Agustus. Tentunya survei-survei ini akan terus dilakukan dan penguatan-penguatan di bawah akan terus dilakukan demikian. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai peraih suara terbanyak kedua di Jawa Barat memastikan akan mengusung kader internal sebagai calon gubernur. Nama Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Swandaru, disebut-sebut yang bakal diusung oleh partai ini. Namun penetapan Haru sebagai calon gubernur Jawa Barat masih menunggu keputusan PKS Pusat. Sementara untuk wakilnya, PKS juga tengah melobi partai politik lain. Dan sampai melalui proses dari bawah hingga ke DPP itu tinggal satu orang aja sebetulnya calonnya untuk gubernur, itu Pak Haru jadi calonnya. Tinggal sekarang bagaimana kita mencari partner koalisi dan pasangannya, wakilnya. Walaupun kita pahami bahwa ini komunikasi dan pergerakannya masih dinamis ya. Dinamis, oleh karena itu kita menjalin hubungan dengan semua parpol untuk bisa bekerja sama melihat peluang-peluang ke depan untuk memenangkan Pilgub ini. Golkar sebagai partai asal Ridwan Kamil hingga saat ini juga belum menetapkan calon yang akan diusung di Pilgub Jawa Barat. Meski begitu, Ridwan Kamil menegaskan akan maju dalam pilkada serentak November mendatang dari Partai Golkar. Ridwan Kamil menyebut ada dua surat penugasan yang diterimanya dari Partai Golkar, yakni untuk pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Namun, kepastian di wilayah mana dia akan mencalonkan diri dan berpasangan dengan siapa akan diumumkan pada bulan Juli mendatang. Per hari ini, kalau Golkar kan surat tugas saya dua kan, itu masih berlaku. Dan dari DPP Golkar Pak Erlangga ya saya baik di Jabar maupun DKI diminta untuk menaikkan persentase elektabilitas. Sehingga nanti kalau waktunya tiba di bulan Juli keputusannya udah lebih matang. Jadi artinya masih pertimbangan. Tunggu Juli aja lah. Lalu akankah Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan Bima Arya bertarung di pemilihan gubernur Jawa Barat? Atau mungkin akan muncul pesaing lain? Tim Liputan, Kompas TV. Provinsi Jawa Barat, saudara, diketahui menjadi lumbung suara di pemilih terbesar di pemilu 2024. Karena itu pemilihan gubernur di provinsi ini pun tak pelak menjadi sorotan. Sejumlah nama mulai santer disebut-sebut bakal ikut berkompetisi mulai dari petahana Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor 2014-2024, Bima Arya, dan Bupati Purwakarta 2013-2016 yang kini anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Lalu bagaimana peluang ketiganya bersaing di Pilgub Jabar atau akan muncul pesaing lain? Kita tanyakan kepada sejumlah narasumber pagi ini. Ada Ketua DPP Partai Amanat Nasional yang juga bakal calon gubernur Jawa Barat. Pagi hari ini sudah bergabung, Kang Bima Arya. Lalu juru bicara PKS Pipin Sopian dan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Karim Suryadi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kang Bima dulu nih yang punya intensi seperti untuk maju nih Kang Bima nih. Sekarang sudah ada pengukuran atau mengukur elektabilitas kalau dari Partai Amanat Nasional
suara Kang Bima dan beberapa calon lainnya akan diusung Partai Amanat Nasional. Bagaimana sejauh ini Kang Bima? Saya mendapatkan tugas dari partai, sudah ada SK dan rekomendasi, ada 3 di situ intinya. Pertama, ditugaskan untuk mencari mitra pasangan dari jodohnya untuk di Pilgub. Yang kedua adalah membangun komunikasi dengan teman-teman partai lain. Dan yang ketiga adalah membangun komunikasi intensif dengan struktur partai, baik di level DPW, DPD sampai DPC, bahkan sampai ranting. Jadi 3 itu yang difokuskan sekarang. 3 itu yang akan difokuskan sekarang oleh Partai Amanat Nasional. Nah, tapi kalau saya menyimak beberapa pola koalisi di beberapa provinsi gitu ya, pilkada di beberapa provinsi, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, sepertinya komunikasi konteks koalisi nasional, koalisi Indonesia Maju ini dicoba untuk diterapkan juga di beberapa pilkada di daerah. Nah, kalau di Jawa Barat gimana sejauh ini dengan Gerindra, lalu Golkar, lalu juga partai-partai pengusung lainnya di Pilpres kemarin, Kang Bima? Memang pola koalisi pilkada ini akan mungkin terbentuk menjadi beberapa model. Yang pertama adalah diusahakan, diikhtiarkan dalam konteks koalisi Indonesia Maju. Jadi bersama Golkar, bersama Gerindra, bersama Demokrat. Apabila ada kader yang kuat di situ maka akan didukung. Apabila yang sangat kuat misalnya adalah Gerindra dan Golkar, maka di situ akan didukung. Tetapi apabila yang kuatnya adalah PAN, dan tentu ini kan ukurannya survei. Kalau surveinya kuat maka koalisi Indonesia Maju akan diarahkan ke sana. Tetapi sangat mungkin apabila potensi kader yang surveinya bagus itu ada tersebar begitu. Sangat mungkin saya kira keluar dari pakem koalisi Indonesia Maju. Jadi itulah saatnya makanya kita membangun komunikasi dengan semua. Saya sudah bersilaturahmi dengan PKS. Terakhir dengan PKS kemarin ya. Dan dengan juga PD Perjuangan. Jadi ini adalah fase babak di mana semua opsi masih mungkin dan terbuka. Tidak terpaku, terpatok ada pada pakem koalisi Indonesia Maju atau koalisi 02. Semuanya saya kira hari ini masih sangat mungkin. Survei menentukan, elektabilitas menentukan, akseptabilitas juga menentukan, dan kompatibilitas atau kecocokan antar kandidat juga sangat menentukan. Kompatibilitas, Kalau ngomong-ngomong kecocokan, kemarin Gerindra juga sudah menyebut Anda akan maju mendampingi Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Sudah sejak kapan nih lobby-lobbynya? Emang betul demikian konfigurasinya kira-kira? Saya tentu merasa terhormat, mengapresiasi ketika nama disebut untuk dinominasikan bersama-sama dengan Gerindra, bersama-sama dengan Kang Deddy Mulyadi gitu. Intinya siap untuk bersilaturahmi, berkomunikasi dan juga tentu bekerja sama atau bahkan berpasangan dengan siapapun dari partai apapun siap. Tapi tentu pada saatnya nanti yang memutuskan kan pimpinan partai. Saya akan taat, akan fatsun, samina wa atona dengan perintah partai kemanapun melangkah, ditugaskan berlari kita lari, ditugaskan berhenti dan mendukung yang lain kita pun ikhlas. Kira-kira begitu. Yang penting saat ini adalah menguatkan kaki, membangun jejaring ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke semuanya untuk mengenalkan diri. Oke, saya ke Kang Pipin dulu nih. PKS ini jadi partai pemenang kedua di Jawa Barat, Kang Pipin, saat pemilu kemarin. Jadi karena ini PKS juga sepertinya juga pede untuk bisa bergerak sendiri. Nah, kepercayaan diri itu diiringi dengan sejumlah tokoh juga nggak yang bisa diusung oleh PKS? Atau PKS punya incaran-incaran tertentu untuk tokoh-tokoh di Pilkada Jawa Barat, Kang Pipin? Yang pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada warga Jawa Barat yang sudah memberikan kepercayaan suaranya kepada Partai Keadilan Sejahtera. Bagi kami, kepercayaan itu tentu akan kami optimalkan untuk bagaimana ke depan PKS bisa tidak hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif. Nah, ini tentu bagi kami syarat ke depan yang harus memimpin salah satu provinsi terbesar adalah orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya integritas dan selalu kami katakan capacity to win dan capacity to govern, kemampuan untuk menang dan kemampuan untuk memerintah ini sangat penting. Dan saya kira banyak misalnya para tokoh di PKS, Kang Haru misalnya sekarang ketua DPW Jawa Barat, salah satu yang kami ajukan dan saat ini kami juga berkomunikasi termasuk dengan Kang Bima Arya. Kami tentu akan mencari sosok-sosok yang
sebagaimana dulu kami punya Kang Aher 2 periode memimpin Jawa Barat sukses ya, dan tentu kami juga selalu mencari itu. Dan bagi kami karena Jawa Barat ini juga selain lumbung suara PKS juga adalah sebagai basis suara dan basis politik dan kader PKS termasuk yang terbanyak dibandingkan daerah yang lain, tentu ini kesempatan bagi kami ya. Tokoh-tokoh yang kami munculkan memang ada Kang Haru Suandaru, ada mantan wali kota Depok 2 periode, itu juga ada aspirasi yang masuk, tetapi lebih menguat kepada Kang Haru. Nah, tetapi kami juga akan melihat bagaimana konstelasi politik ke depan. Apakah misalnya Kang Emil tetap di Jawa Barat atau misalnya pindah ke Jakarta, itu juga akan menjadi pertimbangan bagi PKS menentukan ke depan seperti apa, dengan siapa kami berkoalisi. Tapi syarat bagi kami ketika koalisi dan menentukan siapa calon gubernur atau wakil gubernur adalah tadi kemampuan untuk menang, kemampuan untuk memerintah ini sangat penting. Nah, makanya rekam jejak, rekam prestasi dan rekam gagasan itu kami akan lihat. Bagi kami memang mantan kepala daerah yang punya prestasi tentu akan kami lihat ke depan, dan karena kami tidak mau mengecewakan warga Jawa Barat ya, dan kami ingin melanjutkan prestasi yang sudah dilakukan oleh Kang Aher 10 tahun ke belakang yang kami lihat seharusnya memang itu terjadi di Jawa Barat. Sekali lagi kami welcome, siap bekerja sama dengan siapapun. Bagi PKS saat ini adalah momentum pilkada, adalah momentum relaksasi politik. Kami akan berusaha untuk berkoalisi dengan siapapun yang tadi punya peluang menang dan bisa memerintah, memberikan kepuasan bagi masyarakat Jawa Barat. Ya, dan saya lihat PKS sudah terbukti memang merelaksasi politiknya. Kalau kata Anda tadi relaksasi politik, karena di Pilkada Jakarta saja komunikasinya juga dengan lintas partai politik ya, bahkan dengan PDI Perjuangan yang menurut publik entitasnya ini 2 entitas yang berbeda gitu kira-kira. Saya akan ke Profesor Karim Suryadi. Prof Karim, ada petahana Kang Emil, ada Deddy Mulyadi, ada Kang Bima Arya sendiri yang pagi hari ini bersama kita. Tapi kriteria pemilih Jawa Barat ini sebenarnya bagaimana? Kalau saya lihat harus ada pesohor sepertinya kalau dari pilkada ke pilkada di pilkada Jawa Barat ini. Tapi saya akan tanyakan kepopuleran, kinerja atau ada faktor lain, Prof Karim? Ya, pilkada Jawa Barat ini sangat unik ya. Apalagi sekarang gitu ya. Sangat unik kalau dibanding Jawa Timur kan suaranya sudah berkumpul mengerucut ke satu tokoh jauh-jauh hari, Jawa Barat belum. Nah, kemudian kalau dilihat dari peta pilpres gitu ya, meskipun Gerindra tetap juara gitu ya, tetapi perolehan suaranya mirip dengan nasional. Kemudian yang kedua, saya bilang unik. Kenapa? Karena ini kan pilkada yang dihelat setelah pilpres. Biasanya kita membaca pilkada itu sebagai barometer untuk meneropong pilpres, nah sekarang sebaliknya. Jadi saya setuju kalau pola yang terbangun dalam pilpres itu akan memberikan jalan bagi komunikasi politik yang lebih mudah di tingkat pilkada. Tetapi masalahnya kita tahu bahwa pola pemilih yang ditetapkan oleh masyarakat itu tidak selalu menempatkan telur dalam satu keranjang gitu ya. Artinya pilihan dalam pilgub bisa beda dengan pilihan dalam pilpres, itu yang kedua. Tapi terlebih dari itu semua, saya senang untuk 2024 ini karena ada 2 nama baru yang muncul. Ada Kang Bima Arya yang saya lihat tidak sulit ya membaca siapa Bima Arya, tinggal kita teropong bagaimana Kota Bogor begitu ya, mempercantik diri, membangunnya, jadi jelas, maknanya jelas. Jadi tanpa berkoar-koar pun Bima Arya sudah menjelaskan siapa dirinya, bagaimana kepemimpinan rakyat Bogor. Ada Kang Haru gitu ya. New Thing New Hope akan terbangun di sini. Nah, lantas terkait dengan pertanyaan apakah Jawa Barat selalu ada pesohor? Ya kebetulan ada, tapi jangan lupa dalam beberapa pilgub bukan hanya pesohor yang rontok, tapi juga ada petinggi birokrasi yang tumbang juga. Maaf ya, kalau saya harus menyebut nama, misalnya pasangan terkuat itu pernah misalnya antara Pak Dani Setiawan sebagai mantan Sekda dengan Kang Iwan Sulanjana mantan Pangdam. Itu pasangan yang menurut saya dua-duanya memimpin top organisasi di 2 forum yang berbeda, tetapi kan tumbang. Kemudian tidak selalu juga pesohor semacam artis itu maju berhasil juga. Jadi menurut saya tanpa
mengesampingkan faktor-faktor yang disebut tadi, saya kok cenderung kekuatannya terletak bagaimana menggabungkan, mensinergikan kedua kekuatan ini. Nah, saya melihat gitu ya, saya melihat antara Kang Bima dengan Emil itu bukan kekuatan yang substitutif gitu ya. Saya melihat sesuatu yang sangat komplementer gitu ya. Tapi kalau saya melihat bagaimana wajah Bandung dengan wajah Bogor kok mirip gitu ya, tamannya ditata, kemudian pergerakannya, kedekatannya dengan anak muda, dengan teknologi begitu ya. Kemudian pola komunikasinya yang humble. Jadi tokoh-tokoh itu senangnya itu tidak kontradiktif gitu ya, tidak antagonistik antara Kang Haru, Kang Bima, Emil, kemudian Deddy Mulyadi, meskipun kalau Deddy muncul akan terjadi rematch gitu ya. Dan memang kalau dibaca secara gradual, basis dukungan Kang Deddy kan agak berbeda ya dibanding Kang Bima, Emil dengan Kang Haru, karena Deddy itu sangat kental dengan budaya buhunnya gitu ya. Lebih-lebih belakangan dia aktif berkomunikasi dengan masyarakat sehingga berbondong-bondong lah dari daerah itu datang ke rumahnya. Kemudian belakangan muncul di panggungnya Vina gitu ya. Jadi menurut saya ini semua memberikan warna bagi demokratisasi di Jawa Barat, sekali lagi yang tidak seperti Jawa Timur, warna politiknya didominasi oleh warna tertentu, merah, hijau, kemudian kuning. Jawa Barat itu campur aduk, bulau, abu-abu gitu ya. Jadi meskipun ada kekuatan dominan di sana, tapi partai kecil pun mendapatkan suara. Ini menandakan bahwa keterbukaan politik masyarakat Jawa Barat sangat terbuka terhadap calon-calon yang secara kalkulatif bisa diunggulkan. Benar bahwa pesohor pernah jago di sini, tapi jangan lupa banyak juga pesohor yang tumbang, banyak juga pejabat tokoh birokrasi yang gagal, bahkan pengusaha yang tidak mendapatkan sambutan. Jadi menurut saya terlalu menyederhanakan persoalan jika menggambarkan profil pemilih di Jawa Barat dan perilaku pemilihnya ke dalam satu atau dua kata hanya berdasarkan pada satu atau dua kasus yang pernah terjadi di sini. Saya sekarang beranjak ke mesin politik, Prof. Karim. Menariknya bahwa saya setuju dengan pendapat Anda tadi bahwa Jawa Barat itu campur aduk, terlihat dari pemenang pemilu dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu maksud saya, yang selalu berubah-ubah di Jawa Barat. 2004 katakan ada Golkar pemenangnya, 2009 Demokrat, 2014 PDI Perjuangan. Nah, ini baru 2 periode saja nih, 2019 dan 2024 Gerindra brace nih. Apa ada perubahan atau perubahan pola dukungan politik terhadap partai politik, karena bagaimanapun mesin politik yang nantinya juga akan menentukan kemenangan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Prof. Karim. Oh iya, betul, Gerindra brace di Jawa Barat. Tetapi jangan lupa ya, dia kehilangan suara yang cukup besar dibandingkan dengan partai lain yang kenaikan suaranya signifikan juga gitu ya. Jadi artinya meskipun tetap unggul, tetapi tetap terjadi perubahan dukungan ya. Jadi ulang-alik dukungan dari partai ke partai tetap terjadi meskipun menempatkan Gerindra sebagai peraih suara terbanyak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa selalu terjadi perbedaan antara memilih calon gubernur dengan calon presiden dan antara memilih calon gubernur sebagai sosok, sebagai pribadi dengan partainya begitu ya. Nah, meskipun saya harus mengakui bahwa pasti akan ada efek yang terjadi, yang terbawa di pilkada sebagai akibat digelar setelah pilpres gitu ya. Saya yakin ini akan ada efek. Seberapa besar efeknya saya tidak tahu, tapi saya yakin akan ada efek. Dan inilah salah satu hikmah ya, mungkin salah satu hikmah, salah satu berkah pilpres digelar sebelum pilkada. Sehingga nanti akan ada kesenapasan gitu ya, setidak-tidaknya iklim politik gitu ya, pendekatan yang mirip gitu ya, sehingga akan terjadi konsolidasi kekuasaan dalam level yang lebih besar. Nah, tentu saja konsolidasi kekuasaan itu kan tidak selalu simetris gitu ya. Bahwa sekarang ada koalisi besar di tingkat nasional, itu tidak selalu akan terjadi miniatur yang sempurna di tingkat daerah. Sebab bagaimanapun dinamika kekuasaan di daerah ini kan harus dikalkulasi. Apalagi untuk Jawa Barat yang sangat dinamis, yang sangat terbuka, di mana partai politiknya juga aktif gitu ya. Aktif saya bilang karena beberapa ketua DPW di Jawa Barat juga lolos dalam
Pileg 2024 gitu ya. Jadi itu menurut saya. Jadi partai itu saya ibaratkan sebagai bensinnya, ya, sebagai bensinnya, tetapi figurnya yang diusung itu seperti olinya. Bisa jadi kekuatan partainya besar, kalau salah memilih figurnya ya tidak akan mengeluarkan performance yang maksimal begitu ya. Jadi kebesaran partai itu kan pada akhirnya akan ditentukan bagaimana keseluruhan totalitas dari komponen-komponennya untuk bergerak maju dan memenangkan kandidat yang diusungnya gitu ya. Oke, salah-salah oli mesinnya berkarat gitu ya Prof kira-kira? Ya itu dia. Oke, saya ke Kang Bima lagi nih. Tadi saya tertarik dengan pernyataannya Prof Karim bahwa ada sedikit banyak ada pola yang sama Kang Bima. Anda dengan sosok Ridwan Kamil ketika maju di Pilkada Jawa Barat pada periode sebelumnya di 2018 ya. Nah, waktu itu juga Kang Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung dan Kang Bima terakhir menjabat sebagai wali kota Bogor. Anda punya pandangan seperti apa merespons pernyataan Prof Karim? Memang ada pola yang sama untuk langkah politik ke depan untuk Kang Bima atau bagaimana? Ada 3 hal yang menentukan terbentuknya pasangan dan koalisi. Yang pertama itu adalah tingkat keterpilihan. Kita bicara angka-angka survei, elektabilitas. Yang kedua adalah penerimaan, sejauh mana kita bisa diterima oleh partai-partai lain. Walaupun surveinya tinggi, tapi nggak diterima, ya nggak bisa masuk juga itu barang. Nah, yang ketiga adalah kecocokan. Survei tinggi, pimpinan partai oke, tapi pengantinnya nggak oke. Nggak jodoh. Nggak jodoh. Prof Karim sangat paham, Kang Pipin juga sangat paham. Nah, walaupun ya sebagai politisi, sebagai pemimpin kan kita harus siap bekerja sama dengan siapa saja. Tapi kalau kitanya siap, yang lainnya nggak siap kan bisa beda juga gitu ya. Jadi itulah yang terjadi hari ini. Dan kita hari ini juga ada di kondisi yang belum pasti semua. Kang Emil belum pasti apakah akan kembali ke Jawa Barat dan atau ke di Jakarta. Ya. Iya, apakah Mas Anies berangkat atau tidak, itu kan nggak pasti. Jadi koalisi belum pasti, yang pasti adalah silaturahmi. Makanya sekarang ya udah kita silaturahmi aja, kita pelajari angka-angka survei, polanya seperti apa, dan ingat di Jawa Barat betul tadi Prof Karim, selalu ada kejutan, seringkali tidak linier, ya, yang angkanya tinggi di atas, yang dianggap akan menjadi pemenang, kemudian ternyata hilang dukungan gitu. Nah, yang penting sekarang saya kira ikhtiarnya adalah ikhtiar untuk berkomunikasi, membuka semua opsi dengan semua partai gitu. Dan yang kedua, penting juga di Jawa Barat ini bukannya sekedar dikenalan karena sosok gitu ya, tapi karena gagasan, karena rekam jejak, karena perjalanan yang ada dan lain-lain. Makanya sekarang bagus sebetulnya, kita senang kemarin muncul Pak Ilham Habibie gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada calon-calon yang lain ya, sehingga terpancing untuk bertukar gagasan, para pemilih juga bisa membanding-bandingkan. Oh, kita lihat di Bogor 10 tahun seperti apa. Tadi ada Pak Idris, kita lihat di Depok juga seperti apa. Atau Kang Haru dulu waktu di DPRD seperti apa. Itulah kontestasi politik yang mencerahkan, yang betul-betul bisa membuat Jawa Barat memilih pemimpin ya bukan hanya dikenalan atau keterkenalan, tapi karena gagasan. Saya rasa kalau begini caranya, jauh lebih sehat Pilkada Jawa Barat dibanding Pilpres kemarin ya. Saya melihat kompetisinya benar-benar bisa bisa dilihat track recordnya Kang Bima sebagai wali kota Bogor, kita bisa telisik begitu ya, 10 tahun ke belakang seperti apa, lalu Bandung seperti apa, lalu di Depok sendiri PKS seperti apa, ini sangat menarik. Nah, selanjutnya Kang Bima, kalau saya mau tanya soal kekuatan yang ya saya yakin Anda juga punya strategi ya. Cuman saya ingin telisik sedikit. Kalau daerah-daerah penyangga ibu kota sih kayaknya Kang Bima ini udah dikenal lah ya. Siapa yang nggak kenal sama Kang Bima Arya gitu. Kalau di wilayah Bandung Raya seperti apa, Priangan Timur seperti apa, dan sekarang kayaknya Kang Bima lagi di Cirebon, kayaknya dikit-dikit mau garap Priangan Timur nih kayaknya nih Kang Bima ya. Iya. Dulu 12 tahun yang lalu ketika saya mau maju di Kota Bogor, itu juga surveinya kecil banget. Itu nggak sampai 10% lah ya, yang tahu Bima Arya cuman yang nonton TV, yang kita diskusi politik gitu ya. Ya sekarang pun sama. Kalau Kang Emil kan sudah melesat jauh di atas, Kang Deddy Mulyadi juga sudah berkiprah lewat
platform sosial media di mana-mana begitu ya. Beliau juga pernah maju. Nah, tetapi kan yang penting itu kalau survei itu kita baca trennya. Sebagai mantan pelaku survei, kita melihat ada tingkat kedikenalan dan tingkat kesukaan. Nah, angka itu penting. Nah, kita pelajari angka-angka itu di mana dan di basis-basis mana. Dan saya kira Jawa Barat itu luas sekali ya, 27 kota kabupaten. Ya. Nah, hari itu saya sudah hampir 3/4-nya, itu minggu depan insya Allah tuntas 27 kota kabupaten, silaturahmi dengan struktur partai gitu ya. Dan kita pelajari bagaimana pola-polanya yang pas, karena Jabar itu kan bermacam-macam, di selatan berbeda, di Pantura berbeda, dan hari ini kan tentu kita sangat dibantu oleh platform sosial media, ya sangat dibantu oleh pendekatan-pendekatan di dunia maya, dan kita pelajari betul algoritma kekinian sekarang, algoritma Gen Z seperti apa, algoritma Gen X seperti apa, ya, dan mungkin bagaimana treatment kita terhadap baby boomers. Kita akan belajar juga dari kemenangan koalisi Gemoy kemarin, apa yang membuat mereka menang, pola-pola apa yang hari ini harus kita baca sebagai tanda-tanda zaman. Menarik ini, tanda-tanda zaman bahasanya Kang Bima. Ya, saya yakin juga Partai Keadilan Sejahtera yang dulu dikenal dengan partai kader begitu ya, sekarang juga sepertinya sudah mulai cair, melirik partai-partai politik lain dan mengubah fatsun-fatsun politik tertentu yang ada di internal PKS. Saya akan tanyakan juga soal basis suara setelah jeda ke Kang Pipin. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya, kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saya akan tanyakan ke Partai Keadilan Sejahtera yang sepertinya semakin modern berpikir politiknya begitu ya. Memang masih menjadi partai kader, tapi lebih cair, lebih dinamis, dan fasun-fasun politik yang dulu sulit untuk dipahami partai-partai politik lain sepertinya sekarang sudah mulai cair. Nah, Kang Pipin, untuk PKS sendiri signifikan sebenarnya suaranya di beberapa daerah, termasuk di Jawa Barat ada peningkatan. Ini apakah memang ada cara pola politik, pendekatan politik kepada publik yang berbeda, atau memang ada cara-cara lain yang diterapkan terutama di Jawa Barat? Ya, salah satu rumus PKS adalah kami partai yang elitnya mendengarkan suara elit. Kami partai yang pimpinan partainya selalu mendengarkan suara pengurus, kader, dan konstituen di bawah. Jadi kami selalu menghindari dalam kosakata itu defisit demokrasi. Jadi orang ketika publik menghendaki si A gitu ya, kemudian PKS akan tentu melihat mempertimbangkan aspirasi itu. Sehingga inilah yang selalu menggerakkan. Kami apresiasi, selalu respect terhadap masukan, saran dari bawah. Sehingga dalam pilkada kami tentu akan mendengar bagaimana dari DPR tingkat ranting, kemudian tingkat cabang, tingkat daerah, kabupaten, sampai tingkat wilayah. Tapi akan dengarkan suara-suara mereka, sehingga apa? Mereka merasa memiliki terhadap keputusan yang diambil oleh pimpinan partai. Jadi meskipun SK siapa calon gubernur, siapa calon wakil gubernur itu ditentukan oleh pusat, tetapi kami akan selalu mendengarkan itu. Itulah yang membuat tiga hal yang selalu yang dimiliki oleh mesin partai politik adalah, satu adalah militansi kader, dimanapun, wabil khusus di Jawa Barat, kami memecahkan bagaimana dulu waktu Kang Aher dan Kang Deddy Yusuf, dulu orang melihatnya sebelah mata, tetapi kami membuktikan bahwa kekuatan Kang Aher dan Kang Deddy Yusuf waktu itu melihat bisa menang. Tetapi kemudian satu periode kemudian Kang Deddy Yusuf mungkin merasa, oh ada kontribusi saya, waktu itu lawan juga Kang Deddy Yusuf melawan Kang Aher. Kang Aher punya Kang Deddy Mizwar waktu itu. Tetapi alhamdulillah kami juga diberikan amanah. Nah, kemarin terakhir kita melihat ketika lawan ada Ajat Sudrajat dan Ahmad Syaihu melawan Kang Emil, kemudian Kang Deddy Mulyadi dan juga Kang Deddy Mizwar. Di situ kan waktu itu kami di bawah elektabilitas, tapi kami bisa menjadi runner up. Nah, disitulah menurut kami adalah kerja-kerja dari mesin partai, di mana di situ saya katakan militansi kader, soliditas struktur, dan amal jama'i, yaitu kerja bersama di antara semua lapisan pemenangan bisa bekerja, dan dengan siapapun insya Allah kami bisa bekerja. Karena apa? Dasarnya adalah kami punya tujuan bagaimana caranya kami bisa
terus berkhidmat maksimal kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Apa sih yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat saat ini? Pengangguran semakin meningkat, kemiskinan juga semakin meningkat, harga-harga semakin meningkat, fenomena misalnya di beberapa daerah di Jawa Barat, terutama di kawasan industri misalnya, banyak saat ini perusahaan bangkrut, tutup, kemudian kalau mau masuk kerja di situ harus bayar, dan kalau setelah bayar hanya pegawai kontrak saja, honornya tidak jelas. Itu salah satu fenomena-fenomena yang terjadi di Jawa Barat yang perlu ada kepemimpinan yang kuat ke depan yang bisa menyelesaikan persoalan di Jawa Barat. Oke, Kang Pipin bicara panjang lebar soal kriteria kepemimpinan. Saya langsung aja deh tanya mumpung ada orangnya. Kalau Kang Bima gimana menurut Kang Pipin dan menurut PKS? Ya tentu ya, kalau kita melihat bagaimana Kang Bima di Kota Bogor ya. Dia memang sosok yang bisa berkomunikasi dengan elit dan juga bisa berkomunikasi dengan elit. Tentu itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Kang Bima. Tentu makanya komunikasi PKS dengan Kang Bima juga baik ya, yang kami ketahui di Jawa Barat ya, di Bogor juga baik. Dan itu menurut saya memang mungkin salah satu poin, salah satu model Kang Bima. Tetapi sekali lagi kami tentu akan melihat juga tidak hanya Kota Bogor, tapi juga kita akan melihat mana yang diterima oleh seluruh masyarakat di Jawa Barat. Nah, poin memang tadi capacity to win, capacity to govern yang kami akan cari adalah tadi bagaimana sosok ini memang bisa dijual, bisa diterima oleh masyarakat ya, dan memudahkan kami mesin partai PKS kader-kader untuk bisa mensosialisasikan door to door kepada masyarakat. Yang kedua tadi saya kira kita butuh ke depan itu bukan hanya sosok yang populer, tetapi memang bisa terbukti untuk memberikan pembangunan yang terbaik buat masyarakat, bisa menyelesaikan persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, sekali lagi mungkin kalau untuk Jawa Barat, memang kita harus meminimalisir tokoh yang kontroversial. Jadi tokoh yang malah tidak produktif. Jadi perdebatan yang tidak. Jadi memang ada faktor misalnya religiusitas di Jawa Barat ini harus dijaga betul. Salah ngomong memang ini harus diperhatikan. Nah, bagi kami memang yang minim kontroversi ini di Jawa Barat menjadi perhatian kami. Yang kedua adalah yang punya prestasi kinerja akan menjadi perhatian. Dan yang ketiga memang juga akan melihat sosok dan tokoh yang memang punya diterima oleh masyarakat dan oleh karangan elit partai politik. Oke. Selanjutnya saya ke Prof. Karim. Wabil khusus kita pengen nanyakan juga nih soal PKS, performanya di Jawa Barat dari skala nasional ke Jawa Barat dan perubahan pola pergerakan PKS saat ini. Kalau menurut Prof. Karim, PKS punya karakter yang tetap atau ada pola perubahan approaching politik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional, Prof. Karim? Menurut saya nilai dasarnya tetap ya, pola-pola dasarnya tetap. Kemudian terbukti kemarin raihan suara terbanyak, bahkan di Bandung 1, kader PKS itu mendapat juara 1 ya dari perolehan suara dari yang lolos ke DPR RI. Kemudian pola-pola hubungan dengan konstituen, dengan kader-kadernya tidak berubah. Jadi sebenarnya kalau sekedar untuk menggerakkan mesin partai dan konstituen kader-kadernya nggak usah ada kampanye lah. Karena saya lihat satu-satunya partai yang bisa menyuruh Samina Watona bagi ya simpatisannya hanya PKS. Nah, tetapi masalahnya kan begini, Jawa Barat itu dengan jumlah pemilih yang sangat besar, tentu saja PKS tidak bisa mengandalkan cara-cara yang biasa seperti itu, sebab harus menggait juga dukungan dari luar PKS. Nah, ini bisa ditempuh dengan memadukan calon yang diusung PKS dalam pola koalisinya, atau misalnya bisa juga menggunakan cara yang lain dalam pengertian yang tidak bertentangan dengan pola dasarnya. Tapi apapun itu gitu ya, saya setuju Jawa Barat punya masalah-masalah konvensional seperti daerah lain. Ada pekerjaan, pengangguran, masalah transportasi, dan lain-lain. Tetapi jangan lupa, masalah terbesar di Jawa Barat sesungguhnya adalah Jawa Barat ini belum bergerak, belum berkembang sesuai dengan potensi besarnya. Potensi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, letak geografis yang sangat strategis, kemudian kekayaan alam, sumber daya insani yang luar biasa. Nah, karena itu saya setuju kalau tadi Kang Bina bilang, harus bisa membaca tanda-tanda zaman
harapan saya sebenarnya sederhana dan saya optimis Jawa Barat akan punya gubernur dan wakil gubernur yang sesuai dengan dan bisa memanfaatkan semangat zamannya, karena kita hidup hari ini dan ke depan gitu ya. Jawa Barat memang ada etnis Sunda terbesar, Islam terkuat, tetapi orang-orang Sunda itu sudah sangat Islami dan Islamnya itu Islam moderat, sehingga ini yang membuat pola hubungan antara Pantura, Priangan Timur, kemudian Jabar Selatan itu berbeda pola orientasi, baik kedekatannya dengan kiai, kedekatannya dengan ulama, kemudian kedekatannya dengan budaya. Nah, ini yang memungkinkan mengapa Jawa Barat ini agak sulit juga diteropong oleh survei. Saya orang yang percaya pada survei, tetapi untuk Jawa Barat, misalnya kita bisa melihat bagaimana Ridwan Kamil menang dengan perkiraan survei yang amat tipis. Kemudian yang paling mengejutkan adalah kemenangan Ahmad Heriawan. Saya ingat betul, 3 hari sebelum pencoblosan ada lembaga survei nasional yang mengumumkan calon yang berbeda. Tapi itu tumbang hanya 3 hari. Jadi itulah pola-pola di Jawa Barat. Kenapa? Itu menegaskan bahwa memang agak rasional kalkulatif gitu ya. Nah, itu yang pertama untuk perkotaan. Tetapi masalahnya sekarang di perdesaan. Nah, inilah yang menegaskan pentingnya struktur partai. Selama Pilpres kemarin, saya banyak sekali berjalan ke daerah gitu ya. Banyak daerah yang jangankan keinjek sama capres sama tim sukses. Bahkan ada baliho nyampe juga tidak. Saya jalan dari Bandung misalnya ke Rawabuaya gitu, banyak sekali daerah-daerah yang tidak ada balihonya, tidak ada balihonya. Ada beberapa daerah yang hanya ada satu gambar dominan. Ketika saya tanya, oh memang DPC-nya, DPD-nya aktif gitu ya. Jadi agak sulit untuk menjelajahi wilayah Jawa Barat semuanya. Tidak pula bisa dijangkau dengan media sosial, karena ini Kang Bima ya, PR untuk Kang Bima, Jawa Barat itu meskipun dekat dengan ibu kota, tetapi blank spotnya juga masih sangat banyak. Tidak jauh-jauh, misalnya di kampung saya di Subang. Dari Bandung ke Subang itu cuma 1,5 jam, cuma 40 kilometer. Tetapi karena gunung, di balik gunung, oh TV nasional aja nggak keterima meskipun udah komentarnya tinggi, HP juga, WA juga lemot, Zoom nggak bisa gitu ya. Nah ini dia, bagaimana misalnya mendapatkan tokoh yang didengar sebagai opini leaders gitu ya, itu akan ampuh selain memang menggerakkan mesin partai gitu ya. Jadi gubernur, selamat datang gubernur dan wagub yang sesuai dengan semangat zaman lah. Ini akan terjadi. Ngomong-ngomong tanda-tanda zaman memang, tapi semangat zaman. Iya. Tanda-tanda zaman ini yang menarik juga, Prof. Kalau saya perhatikan ada tanda-tanda zaman yang konotasinya positif, begitu ya. Ada juga yang negatif, seperti pola-pola tertentu yang bisa dijamah oleh kekuatan besar di pusat. Saya langsung saja bicara di Jakarta saja. Ada nama Kaesang yang dimodifikasi dengan aturan-aturan tertentu, katanya begitu ya dari beberapa perspektif publik. Di Jawa Tengah pun karena memang seorang Presiden Joko Widodo berasal dari Jawa Tengah, ini ada konfigurasi tertentu yang dialamatkan untuk Pilkada Jawa Tengah dari pusat begitu. Di Jawa Timur pun begitu. Hovifah Indar Parawansa seperti akan melawan kota kosong dengan kekuatan besar itu. Saya setuju, di Jawa Barat agak blank spotnya masih banyak, tapi apakah kekuatan besar itu akan bisa menyusup ke Jawa Barat, Prof. Karim? Ya bisa saja, tetapi kalau kita lihat polanya ya, tadi saya bilang, saya gambarkan, saya bandingkan bagaimana Jawa Barat dengan Jawa Timur. Sosok Hovifah kan mirip-mirip Ridwan Kamil sebagai petahana gitu ya, berada pada blok yang sama dalam Pilpres kemarin. Tetapi kan di Jawa Barat tidak seperti Jawa Timur ya, hanya beberapa baru Kang Bima yang mendapatkan penugasan secara resmi, kemudian ada Ilham Habibie yang mendapatkan penugasan yang sama, tetapi kan uniknya tidak bertumpu pada satu tokoh, sehingga kemunculan Kang Haru, yang lainnya juga masih terbuka. Jadi itu yang menurut saya ini yang memberikan harapan bagi pilkada di Jawa Barat yang sangat kompetitif gitu ya, sangat kompetitif dalam pengertian ya kita ngadu gelis ngadu kasep lah gitu ya, ngadu gelis ngadu kasep. Dan jangan lupa, masyarakat Jawa Barat itu sangat percaya dengan pepatah hade ku omong goreng ku omong batostan pil ilmi wal jismi. Jadi hade kogok hade tagog gitu ya. Ilminya masuk, jisminya juga masuk. Jadi ini yang membuat saya optimistik gitu ya. Pilgub Jawa Barat kali ini akan kompetitif
Dan kita tidak sedang menunggu manusia setengah dewa gitu ya. Tapi kita sedang menunggu manusia yang dengan rekam jejak dan pengalamannya bisa menjelaskan kesiapannya untuk memimpin 50 juta penduduk di Jawa Barat ini. Sehingga yang kita baca bukan hanya tagongnya di baliho, tapi rekam jejak yang terbaca terdedah dengan nyata gitu ya. Dan itu yang menggembirakan saya karena tokoh-tokoh yang muncul kan orang-orang yang sudah punya cerita dan jejak yang nyata gitu ya. Saya senang hari ini diksi-diksi Sunda keluar dari Prof. Karim karena memang masyarakat Jawa Barat sangat sangat tertarik dengan diksi-diksi Sunda seperti ini, dan ini yang sepertinya harus juga diperhatikan oleh calon-calon gubernur dan wakil gubernurnya di Jawa Barat. Nah, terakhir Kang Bima dan juga Kang Pipin, saya ke Kang Bima dulu. Tadi kalau kata Prof. Karim ngadu gelis, ngadu kasep, mengadu kecantikan dan kegantengan begitu kira-kira. Tapi sesuai kalau kata masyarakat ya. Bukan hanya fisik. Bukan hanya fisik. Nah ini, tapi bisa nggak gelis dan kasep atau ganteng dan cantik ini sesuai dengan apa yang kalau kata orang Sunda dipikabutuh, apa yang dibutuhkan gitu, Kang Bima kira-kira? Kalau cantik dan kasep, gelis dan kasep itu kan relatif, itu masalah selera. Tapi yang pasti adalah pemimpin itu harus punya gagasan dan paham persoalan. Saya mau catat tadi yang disampaikan oleh Prof. Karim dan Kang Pipin. Kalau keliling di Jawa Barat ini, saya kadang-kadang buat istri saya khawatir. Betul. Bukan apa-apa, karena suka susah dikontak, karena suka hilang. Yang disebut Prof. Karim itu betul. Banyak blank spot di Jawa Barat, ya, di Jawa Barat ini berdasarkan catatan. Ini catatannya dari provinsi, ada 355 desa. 355 desa yang betul-betul belum tersentuh oleh jaringan internet di situ. Nah, kemudian Kabupaten Garut ini menjadi kabupaten yang paling banyak blank spotnya gitu. Ada 66 desa yang sama sekali tidak tersentuh. Dan angka ini semakin menurun begitu. Jadi jangan dulu kita berbicara panjang lebar ya tentang investasi yang datang yang tertinggi di Indonesia, tapi nggak semuanya menetes ke bawah, menimbulkan dampak bagi kesejahteraan warga terkait kebutuhan dasar. Kita sebagai pemimpin juga harus paham dan belanja banyak sekali persoalan. Jadi selain mengenalkan diri, Prof, Kang Pipin, ya saya juga merasa wajib untuk paham persoalan yang ada. Kita menjadi paham dan membaca data juga di lapangan betapa di Jawa Barat struktur fasilitas kesehatan pendidikan masih sangat minim. PPDB akan selalu kisruh setiap tahun, zonasi nggak akan mungkin jalan ketika SD, SMP, SMA belum rata di semua wilayah. Rumah sakit umum daerah akan selalu penuh ketika puskesmas kurang, RSUD juga kurang, rumah sakit kurang begitu. Kemudian kita juga melihat infrastruktur yang sama sekali belum merata, jomplang, Jabar Selatan perlu sentuhan, dan kita harus dukung juga pemekaran daerah gitu ya. Ada rencana Garut Utara, Sukabumi Selatan dan lain-lain. Jadi ya itu tadi bukan soal gelis dan kasep ya, tetapi juga gagasan-gagasan dan persoalan-persoalan bisa kita pahami sehingga ketika pada saatnya nanti takdir itu datang, maka kita sudah bisa bersama-sama bukan saja belajar cepat tapi juga bisa eksekusi bersama koalisi. Oke, terakhir Kang Pipin sebagai penutup, apa yang ingin Anda sampaikan pagi hari ini soal Jawa Barat? Ya, konsentrasi politik pilkada itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi itu titik utamanya. Kita harus menjadikan pilkada sebagai momentum memilih pemimpin yang bisa menggerakkan rakyatnya untuk bersama-sama membangun daerahnya. Jadi kita tidak menghendaki seorang pemimpin hanya menaikkan popularitas dan elektabilitas dirinya, dikenal tetapi tidak punya dampak terhadap pembangunan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Yang kedua, kita tentu membutuhkan ke depan di Jawa Barat ini adalah sosok yang memiliki politik anggaran, pemimpin yang paham bahwa politik anggaran itu sangat penting. Banyak di antara kita tadi hanya memoles ya, mohon maaf, misalnya hanya ngageliskeun taman atau hanya ngageliskeun jalan, tetapi hanya infrastruktur, hanya bentuk fisik yang dipersoalkan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan SDM-nya, jadi persoalan manusianya. Jadi saya berharap ke depan banyak beasiswa yang juga diperhatikan, bagaimana persoalan pendidikan yang dihadapi oleh di Jawa Barat. Banyak lulusan kita masih rata-rata SMP ya.
Jadi ini yang agak mengkhawatirkan bagi kita. Bagaimana nanti ruang kelas baru harus diperbanyak gitu, sehingga nanti sistem zonasi yang kita rasakan saat ini selalu setiap tahun, Kang Bima, yang persoalan warga adalah persoalan zonasi. Kenapa? Karena terkadang jumlah SD, SMP, SMA-nya tidak sama, sehingga potensi terjadi anak yang tidak melanjutkan sekolah ini sangat besar. Jadi sekali lagi bagi kami, insya Allah kami akan memberikan calon terbaik ya. Ada salah satunya Kang Harus Wandaru ya, alumni ITB ya, penuh pengalaman memimpin di Jawa Barat yang salah satunya kami akan tawarkan. Tetapi sekali lagi kami juga tentu akan melihat sosok-sosok yang lain ya, termasuk nanti Kang Bima dan yang lainnya, tentu akan menjadi pertimbangan bagi PKS untuk kita kerja bareng. PKS punya mesin partai yang kuat, insya Allah akan digunakan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan manfaat untuk wargi Jawa Barat sadayana. Hatur nuhun. Ya, pagi hari ini kalau saya boleh tarik kesimpulan bahwa Provinsi Jawa Barat yang letaknya tidak jauh dari ibu kota, tidak usah jauh-jauh ke ibu kota Nusantara. Di Jawa Barat, ya tadi kita bicara banyak sekali infrastruktur maupun sumber daya manusia yang belum benar-benar kompeten dan tersentuh oleh pendidikan yang baik begitu ya. Ini menjadi PR bersama, apa yang dicari di pikabutuh kalau kata orang Sunda oleh sosok-sosok yang sedang adu gelis dan adu kasep ini, mengadu kecantikan, adu kegantengan ini, semoga bisa memunculkan tokoh-tokoh yang saya yakin lebih kompetitif, lebih bisa dipilih, lebih bisa dicerna oleh masyarakat umum sebagai pemilih di Jawa Barat untuk bisa memilih calon pemimpinnya masing-masing dengan akal yang sehat, dengan tenang, dan dengan cara berpikir yang lebih positif ke depannya. Terima kasih, hatur nuhun semua narasumber saya pagi hari ini. Kang Bima Arya tadi dari Cirebon sudah berbagi informasinya juga, Ketua DPP Partai Amanat Nasional sekaligus bakal calon Gubernur Jawa Barat. Lalu ada juru bicara Partai Keadilan Sejarah Pipin Sopian dan juga Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Karim Suryadi. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum.